Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa FPOK jurusan PJKR dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Aulia Satu Nurul Hasanah dengan NIM 29540 kelas PJKR 2C. Saya Nadila Maisara dengan NIM 2006896 dari kelas PJKRC. Saya Selindriani Nur Hasanah dengan NIM 2005396 dari kelas PJKR 2C. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang preferensi pemikiran masing-masing yang berhubungan dengan tema yang diangkut, yaitu Pancasila sebagai modal pemersatu sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Satu Nurul Hasanah dengan NIM 2009540. Oke, di sini saya akan menyampaikan perspektif saya tentang Pancasila sebagai modal sosial berbangsa dan bernegara. Nah, penyampaian saya saat ini itu juga berdasarkan dari sumber-sumber media yang saya dapatkan. Oke, yang pertama itu ada modal sosial. Modal sosial itu juga kan bisa dikatakan sebagai kelompok individu atau grup yang digunakan untuk merealisasikan kepentingan manusia tersebut kan ya. Nah, kalau mau didefinisikan sebagai satu kata, maka trust atau kepercayaan adalah salah satu kata yang bisa mempresentasikan kondisi tersebut. Nah, sedangkan ada menurut James Clement, sebagaimana yang dikutip oleh Francis Fukuyama dalam bukunya Trust, the Social and Creation of Prosperity, itu mendefinisikan tentang modal sosial sebagai kemampuan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan berbagai kelompok organisasi. Nah, kepercayaan ini juga sangat diperlukan dalam bentuk kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan juga kepercayaan itu bersifat fundamental. Bahkan dapat dikatakan kualitas relasi sosial itu terletak pada sejauh mana nilai fundamental itu. Nah, sejauh mana nilai fundamental itu menjadi pusat perhatian, itu menjadi titik perhatiannya. Ketika sebuah nilai fundamental itu yaitu kepercayaan itu hilang, maka yang akan timbul itu adalah perpecahan yang mungkin sifatnya itu akan mendarah daging. Nah, sangat jelas juga ya bahwa kepercayaan itu menyentuh sampai ke titik sendi kehidupan yang paling mendasar dari sisi kemanusiaan, baik sebagai makhluk sosial atau sebagai makhluk individu. Nah, sebagai bahan analisisnya itu saat ini yang menjadikan kepercayaan itu merupakan sebuah faktor utama dari pelaksanaan Pancasila. Dari sebagainya. Sebagai bahan analisis yang menjadikan kepercayaan itu juga ada faktor utama dari pelaksanaan Pancasila tersebut. Nah, kita bisa sebut aja ini adalah 4 pilar kehidupan bangsa. 4 pilar kehidupan berbangsa ini apa aja sih? 4 pilar ini itu adalah Pancasila, terus Undang-Undang Negara Republik Indonesia, terus Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, 4 pilar tersebut bisa diibaratkan sebuah kepercayaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang rukun dengan tanpa adanya sebuah kegagalan seperti konflik dan sebagainya, gitu. Nah, namun saat ini sebuah fenomena dan kelangsungan dari perjalanan reformasi itu memberikan ruang bagi masyarakat yang tidak mengerti akan hal tersebut, sehingga sekarang itu udah rawan banget terjadinya konflik di masyarakat itu sendiri. Konflik yang sering terjadi di Indonesia itu ini merupakan konflik yang sebagian besar karena krisis moral dan tidak bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut.
nilai-nilai yang terkandungnya, itu masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengamalkannya. Nah, salah satu contoh konfliknya itu yang sempat booming juga, sempat menjadi konflik yang jadi pusat perhatian masyarakat Indonesia pada saat itu, yaitu ada yang terjadinya di Cengkareng, Bekasi, Jawa Barat. Nah, konfliknya itu adalah bentrokan antara Front Pembela Islam dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Jadi bentrokan antara FPI dan HKBP. Pihak HKBP yang terdapat dalam kasus penyegelan rumah milik jemaat HKBP yang disalahgunakan menjadi gereja. Nah, HKBP-nya ini merasa tidak terima atas keputusan pemerintah karena keputusannya itu menurut HKBP dianggap kurang demokratis, yang akhirnya terjadilah bentrokan antara jemaat HKBP dengan warga Muslim Bekasi. Sekilas kasus ini memang merupakan bentuk ketidakhormatan, bentuk ketidakharmonisan antara umat beragama. Hal tersebut merupakan cermin lunturnya nilai-nilai dalam Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila juga memiliki keunggulan. Nah, apa aja sih keunggulannya? Keunggulan yang dimiliki Pancasila itu Pancasila dapat mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Terus Pancasila juga memiliki makna yang mengandung saling menghormati, menghargai, menjunjung tinggi kebersamaan juga. Terus dan sebagainya itu justru kenyataannya adalah sebaliknya. Paham fundamentalisme yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang menyebabkan semua itu. Jadi kerusuhan tersebut memiliki dampak yang cukup parah menurut saya, karena salah satu dampaknya itu banyaknya fasilitas umum yang rusak, banyak banget fasilitas umum yang rusak. Terus yang paling parah juga identitas bangsa sebagai negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sedikit demi sedikit mulai luntur. Terus pada 12 Februari lalu tahun 2010, Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) mengeluarkan data. Nah, data-datanya ini tuh berisi tentang tempat ibadah gereja-gereja yang dirusak atau dibakar atau ditutup secara paksa, tentang jumlah gereja-gereja yang ditutup secara paksa dan lain-lainnya. Salah satunya itu ada pada tahun 2007, itu ada 100 buah gereja yang diganggu dan dipaksa untuk ditutup. Tahun 2008 ada 40 buah gereja yang mendapat gangguan. Tahun 2009 sampai Januari 2010 itu ada 19 buah gereja yang diganggu atau dibakar, bahkan sampai dibakar. Itu kejadiannya ada di Bekasi, Depok, Parung, Purwakarta, Cianjur, Tangerang, Jakarta, Temanggung, dan Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. Nah, menurut data FKKJ ini juga, selama masa pemerintahan Soekarno, itu hanya ada dua buah gereja yang dibakar. Pada era pemerintahan Soeharto, pada era pemerintahan Soeharto itu ada 456 gereja yang dirusak atau dibakar. Selanjutnya yaitu data-data itu berisi tentang perusakan gereja. Nah, sebenarnya kasus yang terdapat di Bekasi silam saat itu juga bukan merupakan kasus kebebasan beribadah dan beragama ataupun yang berbau sara, bukan. Namun sebenarnya kasus tersebut itu adalah merupakan kasus tempat beribadah dan persoalan perizinan mendirikan bangunan. Mungkin kita bisa katakan saja begini, kayak mungkin beberapa bangunan gereja itu yang saat itu ditutup secara paksa, mungkin mereka tidak memiliki perizinan mendirikan bangunan, mungkin. Jadi
yaitu tentang salah satu contoh konfliknya. Kalau kembali ke kepercayaan, hilangnya kepercayaan juga itu sebagai wujud modal sosial dalam kehidupan masyarakat, merupakan awal munculnya beberapa akibat adanya paham fundamentalisme dan kapitalis di Indonesia. Terus adanya kebutuhan yang mendesak dan ketidakterbatasan masyarakat juga itu ikut serta dalam mewujudkan sebuah konflik tersebut bisa terjadi. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, cukup sekian juga perspektif saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Peran Pancasila sebagai modal sosial berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan nilai ideologi tertinggi dibandingkan ideologi lainnya. Bahkan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Krisis identitas yang melanda Indonesia saat ini merupakan salah satu wujud dari melemahnya nilai-nilai ideologi Pancasila yang diakibatkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap implementasi Pancasila sebagai modal sosial negara dan bangsa. Kapitalisme dan fundamentalisme muncul sebagai manifestasi dari pudarnya jati diri bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa kasus seperti munculnya gerakan separatis dan korupsi. Kerusuhan atau konflik skala kecil atau individu dapat berkembang menjadi konflik skala besar atau SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan, yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana umum. Sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, ideologi Pancasila memiliki peran yang sangat berbeda. Era Orde Lama merupakan awal lahirnya Pancasila, dan pada Orde Baru, Pancasila digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Dan terakhir, Reformasi, di mana apresiasi nilai-nilai Pancasila semakin luntur karena ketidakpercayaan, sehingga memunculkan kapitalisme dan fundamentalisme. Saran untuk meminimalisir krisis identitas bangsa adalah dengan kesadaran akan makna dan nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Selanjutnya, di sini ada rekan saya, kepadanya saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maudy Meliani Ahmad, berdomisili di Ciamis. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diajak untuk berdiskusi mengenai seputar Pancasila ya, yang mana judulnya Peran Pancasila sebagai Modal Sosial Berbangsa dan Bernegara. Nah, menurut saya berbicara mengenai Pancasila itu sudah cukup jelas ya, bahwasanya Pancasila ini sebagai ideologi negara ya. Nah, juga Pancasila merupakan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana memiliki fungsi yang sangat fundamental. Nah, Pancasila juga selain bersifat yuridis formal yang mengharuskan gitu ya seluruh peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila yang sering disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, disinggung dari judulnya, peran Pancasila sebagai modal sosial berbangsa dan bernegara tentu sangat berperan sekali gitu ya. Karena begini, menurut saya, ketika kita ingin berbangsa dan bernegara, khususnya di negara Indonesia, kita harus mengacu kepada Pancasila. Karena yaitu tadi, Pancasila sebagai dasar negara kita gitu. Pancasila sangat memberi peran dan sangat berperan penting gitu ya untuk kita sebagai warga negara dan untuk berbangsa dan bernegara di Indonesia gitu. Nah, saya punya contoh gitu. Misalnya nih sila ke-1 gitu ya, mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apabila kita ingin berwarga negara Indonesia, kita tentunya harus mempunyai Tuhan. Ya memang tidak hanya misalkan nih harus agama Islam gitu ya, Tuhannya Allah, tidak harus itu kan.
Tapi apapun agamanya, yang penting kita harus bertuhan. Nah, itu peraturan. Yang mana peraturan itu tidak memaksa gitu. Nah, ini perannya Pancasila. Karena tanpa Pancasila, apa yang akan kita acu gitu? Apa yang bakal kita pedomankan gitu. Sementara Pancasila itu sebagai pedoman bagi kita gitu. Nah, ini dia gitu peran Pancasila sebagai modal sosial berbangsa dan bernegara, yaitu perannya ada di sini. Sebenarnya Pancasila ini kata-kata yang sederhana namun penuh banyak makna gitu. Sejuta makna namun dikemas dengan kata-kata sederhana, seperti itu menurut saya. Ya, terima kasih kepada Saudari Maudi Melini Ahmad atas pendapatnya. Ya, saya sebelumnya mohon maaf terlebih dahulu apabila ada kata-kata yang menyinggung, karena apa yang tadi saya utarakan merupakan pendapat dari saya sendiri gitu ya. Ya, terima kasih Kakak. Ya, terima kasih juga Saudari Maudi Melini Ahmad. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.